Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Madu Munawaro dengan NIM C1C019026. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor keperilakuan pada penganggaran modal. Dengan dosen pengampun Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang isi materinya. Yang pertama yaitu faktor-faktor keperilakuan. Manajer keuangan dan angkutan manajemen terlibat secara mendalam pada penyusunan anggaran operasional baik dalam pengembangan anggaran maupun dalam pelaporan kinerja setelahnya. Contoh-contoh dari anggaran operasional meliputi anggaran penjualan, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran biaya produksi, dan seterusnya, di mana penekanan pada perbandingan antara hasil aktual dan anggaran untuk pengendalian, perencanaan, dan koordinasi seluruh tujuan yang seharusnya didasarkan pada jangka pendek. Manajer keuangan dan angkutan manajemen juga terlibat dalam proses penyusunan jenis lain dari anggaran, yaitu anggaran modal, capital budgeting. Karena keterlibatan ini, maka penting bagi mereka untuk menyadari berbagai faktor, khususnya faktor-faktor keperilakuan yang sangat mempengaruhi proses penganggaran modal dan pengambil keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama, definisi penyusunan anggaran modal, yang kedua, jenis dan pentingnya faktor-faktor keperilakuan dari penyusunan anggaran modal, yang ketiga, masalah dalam mengidentifikasi proyek potensial, masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia, masalah manajer dan ukuran kinerja jangka pendek, masalah yang disebabkan oleh identifikasi diri sendiri dengan proyek, pengembangan anggota dan proyek modal, penyusunan anggaran modal sebagai ritual, perilaku mencari risiko dan menghindari risiko. Yang terakhir, membagi kemiskinan. 2.2 yaitu tampilan rasio. Telah ditunjukkan bahwa proyek modal marginal kadangkala diimplementasikan untuk menyediakan suatu mekanisme guna melatih karyawan manajemen. Penyusunan anggaran modal juga dapat menjadi ritual dan dengan demikian gagal untuk memanfaatkan teknik pengambilan keputusan yang rasional. Telah dicatat bahwa penerimaan atau penolakan keputusan yang rasional terhadap suatu proyek modal dapat bergantung pada tingkat penghindaran risiko dari pribadi si pengambil keputusan. Perilaku mencari risiko atau menghindari risiko juga dapat mempengaruhi proses tersebut dan sebaiknya dipantau. Akhirnya dicatat bahwa tekanan politik dapat sangat mempengaruhi keputusan penyusunan anggaran modal. Kesimpulannya, seseorang dapat mengatakan bahwa proses penyusunan anggaran memiliki tampak muka rasionalitas, terutama ketika model matematis yang rumit digunakan. Model matematis tersebut memberikan atmosfer kepastian, logika, dan ilmu pengetahuan. Tetapi yang mendasari proses pengambilan keputusan adalah faktor-faktor keperilakuan yang disebutkan dalam bab ini. Sayangnya pada pengambilan keputusan mungkin tidak ingin mengakui bahwa faktor-faktor manusia yang irasional mungkin menjadi faktor yang terpenting dalam penerimaan atau penolakan terhadap suatu proyek tertentu. Yang selanjutnya tentang saran-saran perbaikan. Audit pasca implementasi yang disarankan di sini sebaiknya dilakukan sebelum akhir dari masa proyek modal tersebut dan sebaiknya mempertimbangkan kondisi-kondisi yang berubah. Jika dilakukan dengan cara ini, maka adalah mungkin untuk secara objektif menentukan standar kinerja baru untuk masing-masing manajer yang mengelola proyek modal. Suatu pendekatan yang cukup serupa dengan konsep penggunaan anggaran fleksibel dan bukannya anggaran statis dalam penyusunan anggaran operasional. Karena audit pasca implementasi dapat dilakukan dari waktu ke waktu dan objektif kinerja ditentukan secara periodik, maka adalah mungkin untuk menetapkan ukuran kinerja jangka pendek untuk proyek modal yang konsisten dengan kinerja jangka panjang dari proyek tersebut.
Kesimpulannya, disarankan bahwa mereka yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran modal dan dalam manajemen proyek modal sebaiknya paling tidak menyadari akan faktor-faktor keperilakuan yang terlibat. Paling tidak, mereka sebaiknya mengambil langkah-langkah aktif untuk memastikan bahwa faktor-faktor keperilakuan dari penyusunan anggaran modal tidak menghasilkan keputusan yang suboptimal. Kesimpulannya dari materi ini, keputusan dalam proses penyusunan anggaran modal seringkali mencerminkan faktor-faktor keperilakuan dari pihak pengambil keputusan tersebut. Walaupun hal ini mengandung risiko yang relatif tinggi, namun hal ini masih saja belum memperoleh perhatian yang serius dari para ahli penganggaran. Kondisi ini tampak jelas dalam proses penyusunan anggaran dalam suatu proyek. Penyusunan anggaran modal atas suatu proyek dapat dilakukan berdasarkan pada apa yang dipahami dan diminati oleh penyusun. Selain itu, pengajuan usulan anggaran modal tersebut juga sebaiknya mempertimbangkan pihak-pihak yang memberikan persetujuan atasnya. Jika kondisi yang muncul adalah pihak yang memberikan persetujuan atasnya, kondisi yang muncul yang semacam ini, maka pengambilan keputusan mengenai anggaran modal secara rasional melalui pendekatan matematis dan pendekatan ilmiah lainnya dapat dikesampingkan karena hampir tidak memiliki kontribusi. Oleh karena itu, semua fakta keperilakuan dari pihak penyusun anggaran modal beserta pihak yang menyetujui usulan anggaran tersebut perlu diidentifikasi sendiri mungkin sebelum anggaran tersebut diimplementasikan. Itulah tadi hasil presentasi dari saya. Jika ada salah dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.